Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sauda, NPM 2018-020098. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi, dosen pengampu Ibu Purna Kusmayana, SPMP. Judul penelitian analisis penerapan manajemen strategi dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha. Berdasarkan pemahaman penyelesaian mengenai latar belakang, di sini menjelaskan tentang badan usaha atau perusahaan yang merupakan suatu organisasi yang didirikan untuk memaksimalkan laba para pemiliknya. Keberhasilan usaha dapat dicerminkan dengan berkembangnya aset dan omset perusahaan, rentabilitas dan profitabilitas usaha. Tujuan tersebut dapat diwujudkan oleh badan usaha dengan mereka mempertahankan pangsa pasar dalam jangka panjang sehingga laba yang tinggi dapat dicapai. UMKM merupakan jenis skala usaha dengan jumlah terbesar dan tersebar seluruh wilayah Indonesia. Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah yang terletak di Jawa Timur yang penduduknya banyak terdapat pelaku UMKM seperti usaha bidang produksi batik tulis, kerajinan, dan mebel. Dengan perkembangannya, ternyata UMKM ini memiliki beberapa permasalahan seperti di bidang permodalan, baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir serta terbatasnya pemasaran. Pada masa era globalisasi dan perubahan lingkungan yang sangat dinamis, hal ini membuat persaingan usaha semakin meningkat. Oleh sebab itu, manajemen strategik adalah jawaban untuk mengatasi hal tersebut agar usaha yang dijalankan perusahaan bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan perusahaan. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui derajat penerapan manajemen strategi oleh pelaku UMKM, batik tulis, kerajinan, dan mebel di Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja UMKM, batik tulis, kerajinan, dan mebel di Kabupaten Probolinggo. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen strategi terhadap kinerja usaha. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ada 2. Yang pertama, metode deskriptif, yang mana tujuannya di sini untuk menggambarkan karakteristik atau perilaku dari suatu populasi dengan menggunakan cara yang sistematis dan akurat. Metode ini akan menggambarkan sejauh mana sih derajat penerapan manajemen strategi oleh responden dan bagaimana sih tingkat kinerja usaha mereka. Yang kedua yaitu metode kualitatif, yang mana tujuannya ini untuk menguji hipotesis bagaimana sih pengaruh penerapan manajemen strategi terhadap kinerja dengan data yang terukur dan nantinya akan menghasilkan kesimpulan. Analisis data. Untuk menjawab tujuan pertama, di sini menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis yang memberikan kuesioner yang mengindikasikan tingkat penerapan responden terhadap manajemen strategi. Dan responden dengan indikator yang pertama visi dan misi perusahaan, yang kedua analisis sumber daya internal, yang ketiga analisis lingkungan eksternal, yang keempat formulasi strategi, yang kelima implementasi strategi, yang keenam evaluasi strategi. Jawaban yang didapat dari hasil kuesioner tadi dari responden untuk masing-masing pertanyaan dikelompokkan menjadi 5 kriteria, yaitu sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setelah itu akan menggunakan skala Likert. Masing-masing jawaban akan mendapat skor 1 sama dengan 5. Menjawab tujuan kedua masih menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk pengambilan data tentang kinerja usaha dengan kuesioner terhadap responden. Dari responden dengan indikator pertama pertumbuhan omset, kedua pertumbuhan aset, yang ketiga rentabilitas usaha, yang keempat profitabilitas usaha. Sehingga diperoleh nantinya data kinerja yang kemudian akan dikelompokkan menjadi 5 kriteria juga.
yaitu ada baik sekali, baik, sedang, jelek, dan sangat jelek. Dan nantinya akan menggunakan skala Likert dan masing-masing akan mendapat skor 1 sama dengan 5. Menjawab tujuan ketiga yaitu menggunakan analisis statistik. Nah, di sini nantinya akan dibagi ke dalam beberapa variabel. Yang pertama ada variabel X sebagai penerapan manajemen strategi. Yang kedua ada variabel Y sebagai kinerja usaha. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian Widayanto 2020. Di sini beliau menggunakan 30 responden. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh di sini nilai penerapan manajemen strategi pada UMKM batik tulis, kerajinan, dan mebel di Kabupaten Probolinggo dengan nilai 53,11% atau termasuk dalam kategori sedang. Sama halnya juga dengan kinerja usaha, juga termasuk dalam kategori sedang dengan nilai 66,17%. Adapun dari hasil perhitungan uji statistik, di sini diketahui terdapat hubungan positif dan signifikan antara penerapan manajemen strategi dengan kinerja usaha dengan nilai 56,6%. Pembahasan. Berdasarkan dari penelitian tadi, di sini diketahui bahwa derajat penerapan manajemen strategi dan kerja usaha pada pelaku UMKM batik tulis, kerajinan, dan mebel di Kabupaten Probolinggo sama memiliki kategori sedang. Jadi yang perlu menjadi sorotan adalah pada indikator visi dan misi. Di sana memperoleh nilai 23,33%, artinya tergolong rendah sekali. Ini artinya mereka belum memiliki visi dan misi, sehingga diartikan bahwa dalam melakukan aktivitas usahanya belum mempunyai arah yang jelas dalam jangka panjang. Sama juga dengan indikator evaluasi strategi dengan nilai 26,67%, juga tergolong rendah sekali. Ini artinya mereka tidak melakukan evaluasi terhadap strategi atau kebijakan yang sudah dilaksanakan. Jadi ini yang perlu mendapat perhatian terutama oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan usaha, khususnya terhadap para pelaku UMKM. Sedangkan dari hasil uji statistik, dari hasil perhitungannya diketahui bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara penerapan manajemen strategi dengan kinerja usaha, dengan angka koefisien korelasi mencapai 56,6%. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu seperti penelitian Sudarma. Beliau menyimpulkan bahwa perusahaan yang melaksanakan perencanaan strategis yang secara formal mempunyai kinerja yang lebih baik. Dari penelitian Asmarani 2006, beliau juga menyatakan bahwa semakin baik perencanaan strategi dibuat, maka kinerja perusahaan akan meningkat juga. Penelitian dari Berlian Ningrum 2017, beliau mengungkapkan bahwa pelembagaan manajemen strategi dan sistem akuntansi manajemen strategi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Nah, dari kesamaan hasil penelitian dengan beberapa penelitian sebelumnya tadi menunjukkan bahwa penerapan manajemen strategi perlu dilakukan khususnya dalam pengelolaan UMKM agar kinerja usaha mereka dapat meningkat, sehingga eksistensi UMKM dalam era globalisasi dan tingkat persaingan yang tinggi ini dapat dipertahankan. Berdasarkan hasil penelitian tadi, dapat kita simpulkan bahwa derajat penerapan manajemen strategi dan kinerja usaha pada pelaku UMKM batik tulis, kerajinan, dan mebel di Kabupaten Probolinggo termasuk dalam kategori sedang. Adapun dari hasil perhitungan uji statistik, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan manajemen strategi dengan kinerja usaha UMKM batik tulis, kerajinan, dan mebel di Kabupaten Probolinggo dengan angka koefisien korelasi mencapai 6,6%.